Mas Tama, kita sudah bergabung dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Profesor Mahfud MD. Selamat petang, Pak Mahfud. Selamat petang. Pak Mahfud, bagaimana tanggapannya terkait kasus ini? Lagi-lagi ada hakim Mahkamah Konstitusi yang terjerat kasus korupsi, bahkan saat ini di operasi tangkap tangan. Ya, oke, karena itu operasi tangkap tangan, maka saya meyakini lebih dari 99%. KPK akan membuktikan ini sebagai sesuatu yang benar terjadi. Karena sampai saat ini kalau OTT itu tidak ada satupun yang lolos dari KPK. 100% kalau OTT itu pasti bisa dipenjarakan dan KPK bisa membuktikan. Ini akan terjadi lagi. Tetapi akan terjadi lagi nanti, mungkin malam ini atau besok pagi, patrialis dan pengacara-pengacaranya itu akan membantah bahwa itu jebakan, itu fitnah, itu politisasi dan sebagainya. Selalu begitu, itu ritualnya kalau ada orang tertangkap. Kita tunggu aja kan, biasa muncul lagi besok yang begitu-begitu. Tetapi saya dengan kasus ini, tentu saya sebagai alumni di MK, saya merasa ikut terpukul juga. Yang sekarang sudah menjadi rakyat Indonesia, saya merasa terpukul sebagai rakyat Indonesia. Karena MK itu kan pengawal konstitusi, pengawal tegaknya hukum, malah hakimnya yang terlibat dalam jual beli hukum, dan sekarang sudah 2 kali terjadi. Dan itu sangat berbahaya kalau yang dijual itu undang-undang. Kalau di pengadilan biasa yang dijual itu kasus hanya merugikan orang yang berperkara, salah satu yang berperkara 2 pihak. Tapi kalau yang dijual itu uji materi undang-undang, yang dirugikan itu rakyat seluruh Indonesia. Karena misalnya sekarang ini kan kabarnya yang dijual ini adalah undang-undang tentang peternakan. Iya, tentang impor sapi terutama, Pak Mahfud. Impor sapi. Coba Anda bayangkan kalau dalam impor sapi atau impor gula seperti kasus sebelumnya itu, kalau orang disuap dengan dengan janji setiap 1 kilo impor daging sapi Anda dapat Rp5.000, lalu tinggal dikalikan aja dapat berapa dia. Sama dengan orang disuap untuk mempermudah impor gula, lalu diberi uang setiap 1 kilo Anda dapat 2.000, kalikan berapa ribu ton, berapa juta. Kira-kira apa rekomendasi Pak Mahfud ke depan agar tidak terulang lagi kasus ini di Mahkamah Konstitusi? Agar ini tidak terulang lagi ya memang agak sulit karena ini menyangkut mental, menyangkut kredibilitas seorang hakim. Oleh sebab itu saya mengatakan itu proses seleksinya itu harus ketat. Oke, baik, lagi-lagi proses seleksi. Oke, lagi-lagi proses seleksi yang harus direview kembali dan dipertimbangkan kembali bagaimana agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Terima kasih Profesor Mahfud MD telah bergabung bersama kami. Terima kasih juga Pak Nasir dan Mas Tama telah bergabung bersama kami.